Pernahkah Anda merasa terikat batin dengan seseorang yang terus-menerus menyakiti Anda? Rasanya seperti naik roller coaster, di mana setelah momen kebahagiaan, Anda langsung jatuh ke jurang rasa sakit dan penghinaan. Itu adalah jebakan klasik para narsisis. Dalam video ini, kami akan membeberkan 20 langkah spesifik untuk membantu Anda memutuskan rantai tak kasat mata ini. Ini bukan sekadar teori. Ini adalah panduan praktis bagaimana melepaskan diri secara emosional dari seorang narsisis dan akhirnya bisa bernapas lega. Saya janji di akhir video ini Anda akan memiliki rencana tindakan yang jelas, siap untuk merebut kembali hidup Anda. Sebelum kita mulai, mari kita pahami dulu apa itu keterikatan emosional dengan seorang narsisis. Ini bukan hanya sekadar cinta atau rasa suka yang mendalam. Ini adalah jaring rumit yang dikenal sebagai trauma bonding atau ikatan traumatis. Ikatan ini tercipta melalui siklus berulang dari idealisasi dan devaluasi. Si narsisis awalnya akan menempatkan Anda di atas takhta, membuat Anda merasa sebagai orang paling istimewa di dunia, lalu menjatuhkan Anda tanpa ampun, membuat Anda mempertanyakan kewarasan diri sendiri. Otak Anda yang mengejar kembali euforia awal itu terjebak dalam kecanduan biokimiawi sejati, mirip seperti ketergantungan pada narkoba. Melepaskan diri secara emosional berarti menghancurkan kaitan itu. Ini bukan tentang berhenti merasa sama sekali. Ini adalah tentang menghentikan tindakan dan kata-katanya untuk mendefinisikan perasaan Anda, nilai diri Anda, dan masa depan Anda. Ini adalah jalan untuk mendapatkan kembali kendali atas realitas Anda. Nah, langkah pertama dan paling mendasar yang harus kita ambil adalah mengakui kenyataan. Anda harus berani menatap kebenaran dan menyebut yang benar adalah benar. Cukup sudah mencari-cari alasan untuk perilakunya. Frasa seperti, dia punya masa kecil yang sulit, dia tidak bermaksud menyakiti saya, atau sebenarnya dia orang baik, cuma emosian. Semua itu adalah jebakan. Jebakan yang dipasang oleh otak Anda sendiri agar Anda tidak perlu menghadapi kenyataan yang sangat menyakitkan. Mulailah menulis diari atau jurnal. Catat semua insiden spesifik, dialog yang terjadi, dan perasaan Anda saat itu. Ketika Anda melihat pola sistematis dari penghinaan, manipulasi, gaslighting, dan pengabaian tercatat jelas di atas kertas, menyangkal kenyataan akan menjadi hal yang mustahil. Bayangkan Anda menyalakan lampu di ruangan yang gelap gulita. Awalnya, mata Anda akan terasa sakit dan tidak nyaman, tetapi setelah itu, Anda akan mulai melihat semuanya dengan jelas. Setiap benda berada di tempatnya, termasuk pintu bertuliskan jalan keluar. Mengakui kenyataan bukanlah berarti menuduh, melainkan penegasan fakta yang sangat Anda butuhkan untuk proses penyembuhan. Ini adalah langkah pertama Anda, langkah yang paling sulit menuju kebebasan, tetapi tanpa pengakuan ini, langkah-langkah selanjutnya tidak akan ada artinya sama sekali. Sekarang mari kita bahas rantai tak kasat mata ini. Langkah kedua adalah memahami secara mendalam konsep ikatan traumatis, traumatic bonding. Ini adalah kunci mengapa Anda begitu sulit pergi, bahkan ketika Anda tahu hubungan itu menghancurkan Anda. Ikatan traumatis terbentuk dari pola bergantian antara pelecehan atau kekerasan dengan momen kebaikan dan penyesalan. Pola ini menciptakan efek kuat yang disebut penguatan intermittent. Otak Anda menjadi sangat kecanduan pada momen perlakuan baik yang langka itu, persis seperti seorang penjudi yang terpikat pada kemenangan acak di mesin slot. Anda mulai hidup dalam penantian dosis cinta dan pengakuan berikutnya, rela menanggung tingkat rasa sakit apapun demi mendapatkannya. Pahami ini. Ini bukan cinta. Ini adalah kecanduan yang terbentuk pada level biokimia otak. Ketika Anda menyadari bahwa hasrat atau keinginan kuat Anda terhadap orang ini bukanlah bukti cinta yang besar, melainkan gejala dari trauma yang dalam, akan lebih mudah bagi Anda untuk melawannya. Bayangkan Anda sedang mencoba untuk sembuh dari kecanduan. Anda tidak akan menyalahkan diri sendiri karena adanya dorongan itu, kan? Sebaliknya, Anda akan mencari cara untuk mengatasinya. Menyadari mekanisme ini adalah separuh dari kemenangan Anda melawannya. Mari kita melangkah ke depan. Langkah kritis yang ketiga adalah Anda harus berhenti mengidealkan si narsistik dan hubungan yang Anda jalani dengannya. Kemungkinan besar, memori Anda terus terpaut pada momen-momen indah yang paling awal. Itu adalah periode yang oleh para psikolog disebut sebagai love bombing. Saat itu, dia terlihat sempurna, penuh perhatian, dan sangat peduli. Anda harus benar-benar menyadari bahwa itu bukanlah kepribadiannya yang asli, melainkan hanya topeng. Itu adalah
umpan yang sengaja dia pasang hanya untuk menjerat Anda. Orang yang Anda cintai itu tidak pernah benar-benar ada. Dia hanyalah proyeksi dari harapan dan keinginan Anda sendiri yang dipantulkan kembali dengan begitu cerdik oleh si narsistik. Untuk bisa melepaskan diri secara emosional, Anda perlu secara sadar mengalihkan fokus. Jangan lagi lihat momen-momen baik yang jarang itu. Fokuslah pada perlakuan buruk yang sistematis yang Anda terima. Buatlah daftar semua kejadian di mana Anda disakiti, dipermalukan, diabaikan, atau dibohongi. Baca lagi daftar itu setiap kali Anda mulai merindukan dia. Ini seperti mandi air dingin yang akan menyadarkan dan mengembalikan Anda ke realitas. Realitas di mana hari-hari baik itu jumlahnya jauh lebih sedikit, berkali-kali lipat lebih sedikit, dibandingkan hari-hari buruk yang harus Anda lalui. Langkah berikutnya mungkin terdengar paradoks, tetapi ini adalah kunci mutlak untuk penyembuhan. Anda perlu meratapi hubungan itu, namun bukan hubungan dengan orang yang sebenarnya, melainkan dengan ilusi yang telah Anda ciptakan. Izinkan diri Anda berduka atas mimpi yang tidak pernah terwujud, atas masa depan yang Anda bayangkan, dan atas sosok yang Anda harapkan bisa ia capai. Ini memang sangat menyakitkan, tetapi proses ini sangat memurnikan. Biarkan diri Anda menangis, merasa marah, merasakan kekosongan. Jangan pernah menekan emosi-emosi tersebut. Jika Anda hanya mencoba melupakan dan melanjutkan hidup, rasa sakit yang belum tuntas ini akan menghantui Anda selama bertahun-tahun dan sangat memengaruhi hubungan Anda di masa depan. Akui kehilangan ini. Yang Anda hilangkan bukanlah pasangan yang luar biasa, melainkan harapan Anda pada sosok itu. Bayangkan Anda mengucapkan selamat tinggal pada karakter buku yang sangat Anda sukai, yang kisahnya berakhir tragis. Anda sedang berduka atas ceritanya, bukan atas manusia nyata yang telah menyakiti Anda. Memproses duka ini akan melepaskan sejumlah besar energi yang bisa Anda alihkan untuk membangun hidup baru yang lebih sehat. Ini seperti mengubur masa lalu demi melahirkan masa depan. Langkah kelima adalah menguasai teknik ampuh yang disebut batu abu-abu atau grey rock. Metode ini sangat penting, terutama jika Anda terpaksa harus tetap berkomunikasi dengan si narsisis, misalnya karena urusan anak-anak bersama atau masalah pekerjaan. Inti dari metode ini adalah menjadikan diri Anda sebosan mungkin dan sama sekali tidak menarik baginya, layaknya sebuah batu abu-abu di pinggir jalan yang sama sekali tidak menonjol. Kaum narsisis itu mendapatkan asupan energi dari emosi. Emosi apapun, kemarahan Anda, tangisan, kegembiraan, atau rasa takut. Inilah yang mereka sebut narcissistic supply. Tugas Anda adalah memutus total aliran ini. Ketika dia mencoba memprovokasi Anda, jawablah seadanya tanpa emosi dan langsung ke intinya. Contohnya, ya, tidak, baik saya mengerti, atau nanti saya pertimbangkan. Jangan berbagi informasi pribadi apapun, jangan ceritakan keberhasilan atau kegagalan Anda. Dan jangan pernah terlibat dalam perdebatan. Komunikasi Anda harus menjadi murni profesional dan formal. Bayangkan saja Anda sedang berhadapan dengan sales yang menjengkelkan. Bersikap sopan, namun tetap jaga jarak. Awalnya si narsisis mungkin akan marah besar. Dia akan meningkatkan provokasi untuk memancing reaksi sekecil apapun dari Anda. Namun jika Anda konsisten, dia akan sadar bahwa tidak ada lagi sumber makanan yang bisa didapat dari sini, dan dia akan pergi mencari sumber baru. Anda akan menjadi pihak yang sama sekali tidak menarik baginya. Langkah keenam ini memang yang paling radikal, namun juga yang paling jitu dan efektif. Ini adalah pemutusan kontak secara total atau yang kita kenal sebagai no contact. Kecuali jika Anda memiliki anak bersama atau kewajiban lain yang tak terhindarkan, ini adalah hadiah terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri Anda sendiri. Ini berarti Anda harus menghentikan segala bentuk komunikasi secara total. Blokir nomor teleponnya, semua akun media sosialnya, dan juga surelnya. Minta teman bersama Anda untuk tidak menyampaikan informasi apapun darinya kepada Anda. Hindari tempat-tempat di mana Anda mungkin bertemu dengannya secara tidak sengaja. Ini bukanlah tindakan kejam, melainkan tindakan penyelamatan diri. Ini ibarat mengobati alergi dengan menghilangkan alergennya secara total. Setiap pesan, setiap panggilan, setiap kali Anda melihat fotonya di media sosial, semua itu adalah seperti dosis kecil racun yang akan menarik Anda mundur dari proses penyembuhan dan mengaktifkan kembali ikatan traumatis itu. Pahami ini, seorang narsistik tidak akan pernah berubah. Setiap usahanya untuk menghubungi Anda bukanlah tanda penyesalan, melainkan upaya untuk mendapatkan kembali sumber daya mereka.
Pemutusan kontak total memberi otak dan sistem saraf Anda waktu dan ruang yang diperlukan untuk membersihkan diri dari pengaruh beracun tersebut dan mulai pulih. Ini sulit, tapi ini adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sesungguhnya. Langkah ketujuh yang berjalan beriringan dengan langkah sebelumnya, terutama jika kontak total mustahil dihindari, adalah menetapkan dan mempertahankan batasan yang sangat tegas. Dalam hubungan dengan si narsistik, batasan Anda sudah terhapus. Mereka telah menyerobot ruang pribadi, waktu, emosi, bahkan keuangan Anda. Tugas Anda sekarang adalah membangunnya kembali, menjadikannya seperti tembok benteng yang kokoh. Tetapkan secara jelas perilaku apa saja yang tidak akan lagi Anda toleransi. Misalnya, saya tidak akan menjawab telepon setelah jam 10 malam. Saya tidak akan membahas kehidupan pribadi saya denganmu. Saya tidak akan mendengarkan penghinaan. Jika itu terjadi, saya akan segera mengakhiri pembicaraan. Yang terpenting, jangan hanya mendeklarasikan batasan tersebut, tetapi bersiaplah untuk mempertahankannya. Si narsistik akan menguji batasan itu lagi dan lagi. Mereka akan menekan Anda dengan rasa iba, rasa bersalah, dan ketakutan. Tugas Anda adalah berdiri teguh, seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Setiap kali Anda berhasil mempertahankan batasan, harga diri Anda akan menguat dan kendali mereka atas diri Anda akan melemah. Bayangkan Anda sedang melatih otot. Awalnya akan terasa sulit, tetapi seiring waktu itu akan menjadi semakin mudah. Batasan Anda adalah deklarasi kemerdekaan Anda. Langkah ke-8 adalah menggeser fokus Anda secara sadar dari dia beralih ke diri Anda. Selama bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, seluruh hidup Anda hanya berputar di sekelilingnya. Anda terus memikirkan bagaimana suasana hatinya, apa keinginannya, dan bagaimana reaksinya. Anda selalu berhati-hati, mencoba membaca pikiran, dan mencegah ledakan emosi berikutnya. Kehidupan Anda sendiri telah lama dihentikan. Kini saatnya menekan tombol play. Mulailah ajukan pertanyaan pada diri sendiri, pertanyaan yang sudah lama tidak Anda jawab. Apa yang sebenarnya saya inginkan? Hal apa yang saya sukai? Apa yang benar-benar membawa sukacita bagi saya? Ingat-ingat kembali hobi lama yang Anda tinggalkan. Bertemulah dengan teman-teman yang sudah lama tidak Anda sapa. Daftarlah di kursus yang selama ini Anda impikan. Mulailah melakukan hal-hal kecil, murni hanya untuk diri sendiri. Belikan diri Anda bunga. Pergi ke bioskop sendirian. Habiskan waktu sehari penuh hanya melakukan apa yang Anda inginkan. Awalnya, ini mungkin terasa aneh, bahkan terasa egois, wajar karena Anda sudah dilatih untuk percaya bahwa keinginan Anda sendiri itu tidak penting. Tapi percayalah, ini adalah proses yang sangat vital. Anda sedang berkenalan kembali dengan orang yang paling penting dalam hidup Anda, diri Anda sendiri. Setiap langkah yang Anda ambil menuju minat pribadi Anda adalah langkah menjauh dari pengaruh toksiknya. Kita beralih ke langkah ke-9, menghadapi salah satu senjata paling ampuh dari seorang narsisis, yaitu rasa bersalah Anda. Narsisis adalah ahli dalam membuat Anda merasa bersalah atas segalanya. Entah itu karena suasana hatinya yang buruk, kegagalannya, bahkan atas reaksi Anda sendiri terhadap kekejamannya. Saat Anda mencoba meninggalkannya, dia akan melancarkan rentetan tuduhan kepada Anda. Kamu merusak keluarga, kamu egois, tidak ada yang akan mencintaimu seperti aku. Tugas Anda adalah belajar mengenali manipulasi ini dan tidak terpengaruh olehnya. Setiap kali Anda merasakan sengatan rasa bersalah, tanyakan pada diri Anda, apakah ini tanggung jawab saya atau ini hanyalah upayanya untuk mengendalikan saya? Ingat, Anda tidak bertanggung jawab atas perasaan dan reaksi orang dewasa lain. Anda hanya bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan diri Anda sendiri. Dalam kasus ini, rasa bersalah hanyalah mekanisme kontrol yang tidak sehat dan dipaksakan pada Anda. Bayangkan rasa bersalah ini seperti stasiun radio yang mengganggu di kepala Anda. Anda tidak perlu berdebat dengannya, Anda hanya perlu mengganti salurannya. Fokuslah pada fakta, Anda keluar dari hubungan yang merusak untuk menyelamatkan diri Anda. Ini adalah tindakan belas kasih pada diri sendiri, bukan keegoisan. Langkah ke-10 adalah belajar mengenali dan melawan taktik hovering atau mengisap kembali. Ini adalah salah satu jebakan paling licik dalam perjalanan Anda menuju kebebasan. Saat seorang narsisis merasa kehilangan kendali atas diri Anda, mereka bisa tiba-tiba berubah. Mereka akan kembali menjadi sosok yang menawan, penuh perhatian, dan penuh kasih seperti di awal hubungan Anda. Mereka akan berjanji untuk berubah, bersumpah akan cinta abadi, dan mengucapkan semua hal yang selama ini sangat
Anda rindukan. Namun, ketahuilah ini bukanlah penyesalan yang tulus. Ini adalah taktik yang direncanakan matang untuk menjerat Anda kembali ke dalam jaringnya. Begitu mereka merasa Anda sudah terkait lagi, semuanya akan kembali ke pola semula dan kemungkinan besar situasinya akan menjadi jauh lebih buruk. Pertahanan Anda melawan taktik hovering adalah ingatan Anda dan daftar keluhan yang telah kita buat bersama pada langkah ketiga. Bacalah daftar itu berulang kali. Ingatkan diri Anda tentang realitas yang sebenarnya, bukan janji-janji manis yang diucapkan. Ingat, orang tidak berubah secepat menjentikkan jari. Perubahan sejati membutuhkan kerja keras dan waktu yang panjang, sesuatu yang secara organik tidak mampu dilakukan oleh seorang narsisis. Jangan biarkan diri Anda tertipu. Setiap upaya hovering bukanlah tanda cinta, melainkan tanda keputusasaan dari seorang manipulator yang sedang kehilangan sumber daya, resource utama mereka. Langkah ke-11 ini adalah perjalanan yang menarik, sebuah upaya untuk menemukan kembali jati diri Anda yang sesungguhnya. Selama menjalin hubungan dengan seorang narsisis, besar kemungkinan Anda telah kehilangan sebagian dari diri Anda. Anda menyesuaikan selera, pendapat, bahkan gaya berpakaian Anda agar sesuai dengan harapannya hanya demi menghindari konflik. Mungkin Anda berhenti menertawakan hal-hal yang lucu menurut Anda karena dia mencelanya. Sekarang saatnya menanggalkan kulit asing yang bukan diri Anda ini. Mulailah bereksperimen. Putar musik yang Anda sukai namun sering ia kritik. Tonton film yang menurutnya konyol. Berpakaianlah sesuai keinginan Anda, bukan mengikuti apa yang dia anggap benar. Mulailah mengutarakan pendapat Anda meskipun berbeda dengan orang-orang di sekitar Anda. Awalnya ini mungkin terasa mengkhawatirkan. Anda sudah terbiasa bahwa menunjukkan individualitas seringkali berujung pada hukuman. Tetapi seiring setiap langkah kecil, Anda akan merasakan kekuatan Anda kembali. Ini adalah proses menemukan kembali suara Anda, keinginan Anda, dan keunikan diri Anda. Anda bukanlah bayangannya. Anda adalah individu yang utuh, terpisah, dan berharga. Dan inilah saatnya untuk mengenal diri Anda itu lagi, dan saya yakin Anda akan sangat menyukainya. Langkah ke-12 adalah menemukan support system atau kelompok dukungan Anda. Mencoba pulih dari dampak narcissistic abuse sendirian, ibarat mendaki gunung tanpa alat pengaman. Memang mungkin, tapi itu akan sangat sulit, bahkan berbahaya. Anda butuh orang-orang yang bisa memahami dan mendukung Anda tanpa menghakimi. Sayangnya tidak semua teman dan kerabat bisa memberikan dukungan seperti itu. Beberapa mungkin berkata, "Kenapa kamu tidak tinggal pergi saja?" Atau mungkin kamu hanya terlalu berlebihan. Mereka melakukan itu bukan karena niat buruk, melainkan karena mereka tidak mengerti dinamika rumit dalam hubungan semacam ini. Oleh karena itu, carilah mereka yang memang benar-benar mengerti situasi Anda. Ini bisa berupa kelompok dukungan khusus, forum daring online untuk korban kekerasan narsistik, atau beberapa teman dekat yang benar-benar siap mendengarkan dan mempercayai cerita Anda. Dukungan dari psikolog atau psikoterapis yang ahli dalam menangani trauma dan hubungan toksik juga sangat penting. Berinteraksi dengan orang-orang yang pernah melalui hal serupa akan memberikan perasaan lega yang luar biasa. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sendirian dan Anda juga tidak gila. Mereka adalah tali penyelamat Anda di tengah lautan emosi yang bergejolak. Langkah ke-13 adalah pengetahuan. Pengetahuan inilah kekuatan utama dan perisai Anda melawan berbagai manipulasi di masa depan. Luangkan waktu untuk mendalami topik gangguan kepribadian narsistik. Bacalah buku, artikel, dan tontonlah ceramah dari para psikolog. Pahami secara menyeluruh konsep-konsep seperti gaslighting, proyeksi, triangulasi, dan devaluasi, penghinaan. Saat Anda mulai memahami mekanisme dan taktik apa saja yang telah digunakan untuk menyerang Anda, saat itulah keajaiban akan terjadi. Anda akan berhenti menganggap perilakunya sebagai urusan pribadi. Anda akan menyadari bahwa masalahnya bukan terletak pada diri Anda. Anda bukan orang yang kurang baik. Anda hanya berhadapan dengan seseorang yang memiliki gangguan kepribadian serius. Perilakunya dapat diprediksi dan mengikuti pola-pola tertentu. Pengetahuan ini melucuti semua kekuasaannya atas diri Anda. Hinaan dan manipulasinya tidak lagi terasa seperti tusukan yang menyakitkan, melainkan berubah menjadi taktik-taktik yang jelas. Anda pahami, seperti yang tertulis dalam buku panduan. Anda akan dapat melihat upaya manipulasinya dengan minat seorang peneliti yang objektif, bukan dengan rasa sakit seorang korban. Ini ibarat mempelajari bahasa musuh Anda, sehingga Anda memahami niatnya dan tidak lagi mudah terperangkap dalam jebakannya.
Langkah ke-14 ini sederhana, namun krusial. Berhentilah berbagi informasi pribadi dengannya, ini adalah apa yang kita sebut diet informasi. Seorang narsisis akan menggunakan setiap informasi sekecil apapun tentang Anda untuk menyerang balik diri Anda. Ketakutan Anda, kelemahan, impian, bahkan kesuksesan Anda, semua ini bisa menjadi senjata di tangannya. Jika Anda bercerita tentang pekerjaan baru Anda, ia akan berusaha meremehkan atau merendahkannya. Jika Anda berbagi mengenai kekhawatiran atau kesulitan, ia akan menggunakannya untuk menekan titik lemah Anda di masa depan. Apabila Anda terpaksa harus berkomunikasi, patuhi fakta-fakta yang berkaitan dengan urusan bersama saja. Contohnya, anak-anak akan siap jam 5 atau dokumen akan saya kirim besok. Jangan pernah memberikan detail apapun tentang kehidupan pribadi, perasaan, atau rencana Anda. Hal ini sangat erat kaitannya dengan metode komunikasi batu abu-abu, Grey Rock. Ingatlah, bagi seorang narsisis, komunikasi bukanlah pertukaran kehangatan, melainkan upaya pengumpulan data untuk kendali dan manipulasi di masa depan. Tutup aksesnya terhadap informasi ini sekarang juga. Kehidupan pribadi Anda adalah benteng pertahanan Anda, dan gerbangnya harus tertutup rapat baginya untuk selamanya. Hal ini akan melindungi Anda dari rasa sakit yang tidak perlu dan mencegahnya mendapatkan alasan untuk serangan-serangan baru. Langkah ke-15 adalah menguasai praktik kesadaran, mindfulness, dan pembumian, grounding. Setelah mengalami stres berkepanjangan, sistem saraf Anda kemungkinan besar berada dalam mode siaga tempur yang konstan. Anda mungkin sering merasa cemas, mengalami serangan panik, atau kesulitan tidur. Praktik kesadaran seperti meditasi atau latihan pernapasan dapat membantu membawa Anda kembali ke momen saat ini dan menenangkan pikiran yang sedang kacau. Ketika Anda merasa dihantam oleh gelombang emosi, rasa takut, marah, atau sedih yang mendalam, berhentilah sejenak. Ambil beberapa napas dalam-dalam. Pusatkan perhatian pada sensasi fisik Anda. Apa yang Anda lihat saat ini? Apa yang Anda dengar? Rasakan bagaimana telapak kaki Anda menapak di lantai. Inilah yang disebut pembumian. Teknik ini membantu Anda keluar dari lingkaran pikiran obsesif tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Anda tidak perlu menjadi seorang guru meditasi. Cukup 5-10 menit sehari sudah cukup untuk merasakan perbedaannya. Teknik-teknik ini adalah remote control pribadi Anda untuk mengelola kecemasan. Mereka mengembalikan rasa kendali atas diri Anda yang sekian lama terasa berada di tangan orang lain. Mereka mengajarkan Anda untuk menjadi jangkar bagi diri Anda sendiri. Langkah ke-16 adalah memanfaatkan kekuatan tubuh Anda untuk memulihkan mental. Trauma emosional meninggalkan bekas tidak hanya di pikiran, tetapi juga secara fisik dalam tubuh. Stres, ketakutan, dan ketegangan yang menumpuk seolah-olah terperangkap atau mengendap di dalam otot Anda. Aktivitas fisik adalah salah satu cara paling efektif untuk melepaskan beban tersebut. Ini tidak harus berupa latihan yang menguras tenaga di pusat kebugaran. Cari kegiatan yang benar-benar Anda nikmati. Anda bisa menari, yoga, berenang, berjalan kaki santai, di alam terbuka, atau sekadar bersepeda. Saat tubuh bergerak, ia akan memproduksi endorfin, hormon kebahagiaan yang berfungsi sebagai antidepresan alami. Selain itu, olahraga juga membantu menyalurkan agresi dan amarah yang terpendam dengan cara yang aman. Ketika amarah sudah memuncak, coba lari atau pukul samsak tinju. Rasa lega yang luar biasa pasti akan Anda rasakan. Perawat tubuh adalah bentuk pernyataan kuat bahwa Anda memilih diri sendiri dan memprioritaskan kesehatan Anda. Ini adalah cara terbaik untuk kembali terhubung dengan tubuh Anda yang mungkin sudah lama tertekan oleh stres. Langkah ke-17, dan ini adalah salah satu yang paling penting dalam perjalanan menuju kehidupan yang utuh. Ini adalah upaya memulihkan harga diri Anda secara terencana dan fokus. Selama bertahun-tahun, si narsisis menanamkan keyakinan bahwa Anda tidak berguna, bodoh, buruk rupa, dan tidak dibutuhkan siapapun. Ia melakukan itu agar Anda bergantung padanya, mengharapkan secuil saja pengakuan atau pujian darinya. Kemungkinan besar Anda telah mempercayai hal tersebut. Sekarang tugas Anda adalah melakukan depropaganda internal. Mulailah dengan latihan sederhana. Setiap malam catat 3 hal yang berhasil Anda lakukan dengan baik hari ini. Tidak peduli seberapa kecil hal itu. Misalnya, saya memasak makan malam yang lezat. Saya berhasil menyelesaikan laporan tepat waktu. Saya berkata tidak saat merasa tidak nyaman.
Ini akan melatih otak Anda untuk menyadari dan fokus pada kekuatan Anda, alih-alih terus-menerus terfokus pada kekurangan. Ingat kembali prestasi dan pencapaian Anda di masa lalu. Buatlah daftar kualitas positif yang Anda miliki. Mintalah teman-teman dekat yang Anda percayai untuk menceritakan mengapa mereka menghargai dan mengagumi Anda. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang suportif dan yang selalu melihat hal-hal baik dalam diri Anda. Secara bertahap, selangkah demi selangkah, Anda akan mulai mengganti suara yang merendahkan itu di kepala Anda dengan suara Anda sendiri. Suara yang penuh kebaikan, dukungan, dan kasih sayang. Langkah ke-18 mungkin terasa kontroversial, namun ia menawarkan kebebasan yang luar biasa. Anda harus memaafkan, tapi bukan dia, melainkan diri Anda sendiri. Anda pasti akan menyalahkan diri sendiri atas banyak hal. Kenapa saya bisa sebodoh itu? Kenapa saya tahan begitu lama? Untuk apa saya percaya padanya? Kritikus batin ini bisa jauh lebih kejam daripada si narsisis itu sendiri. Anda harus mengerti, Anda sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan pengetahuan dan sumber daya yang Anda miliki saat itu. Anda tidak bersalah karena telah ditipu dan dimanfaatkan. Kesalahan mutlak selalu berada pada si pelaku kekerasan, abuser. Memaafkan diri sendiri berarti menerima masa lalu Anda tanpa penghakiman. Ini adalah wujud belas kasih yang tidak pernah Anda dapatkan dari dia. Katakan pada diri Anda, ya saya memang membuat kesalahan, tapi saya tidak tahu apa yang saya tahu sekarang. Saya pantas mendapatkan simpati dan kesempatan kedua. Memaafkan diri bukanlah pembenaran atas kesalahan, melainkan pelepasan beban masa lalu yang menghalangi Anda untuk melangkah maju. Ini adalah izin bagi diri Anda untuk menjadi tidak sempurna, untuk menjadi manusia seutuhnya, dan pada akhirnya untuk menjadi bahagia. Selama Anda belum memaafkan diri sendiri, Anda akan tetap berada dalam penjara emosional, meskipun si narsisis sudah lama tidak ada di sisi Anda. Langkah ke-19 atau langkah menjelang akhir adalah tentang bagaimana kita belajar untuk kembali percaya pada diri sendiri, terutama pada intuisi kita. Salah satu dampak paling menghancurkan dari gaslighting adalah hilangnya keyakinan sepenuhnya pada bagaimana kita memandang realitas. Anda telah begitu lama diyakinkan bahwa segala yang Anda rasakan adalah salah paham, hanya mengada-ada, atau bahwa Anda bereaksi terlalu berlebihan hingga Anda berhenti mempercayai pikiran dan perasaan Anda sendiri. Padahal intuisi Anda, suara batin Anda, kemungkinan besar sudah berteriak sejak awal bahwa ada yang tidak beres. Namun, Anda terpaksa belajar untuk mengabaikannya. Sekarang saatnya membangun kembali koneksi itu. Mulailah mendengarkan firasat atau perasaan batin Anda. Jika Anda merasa seseorang tidak tulus, percayalah pada perasaan itu, bahkan jika Anda tidak memiliki bukti logis yang jelas. Jika sebuah situasi menimbulkan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan, tanggapi hal itu dengan serius. Mulai ambil keputusan-keputusan kecil berdasarkan intuisi Anda dan amati hasilnya. Intuisi Anda adalah sistem keamanan bawaan Anda. Ia tidak pernah keliru. Memulihkan kepercayaan pada intuisi berarti mendapatkan kembali kompas paling andal yang akan selalu menuntun Anda menuju keselamatan dan kesejahteraan. Mari kita masuk ke langkah yang terakhir, langkah ke-20, yang akan menjadi pegangan Anda sepanjang proses pemulihan, yaitu rayakan setiap kemenangan kecil Anda. Proses pemisahan emosional dari seseorang yang narsistik bukanlah lari cepat, melainkan sebuah maraton. Akan ada hari-hari baik dan tentu saja hari-hari yang terasa sangat buruk. Akan ada saat-saat di mana Anda merasa ingin menyerah saja dan kembali ke pola lama. Pada saat-saat kritis seperti itu, sangat penting bagi Anda untuk menyadari dan menghargai kemajuan yang sudah Anda capai. Apakah Anda berhasil menahan diri untuk tidak membalas pesannya yang provokatif? Itu adalah sebuah kemenangan. Rayakan, Anda menghabiskan malam tanpa memikirkannya sama sekali. Itu adalah kemenangan besar. Anda mampu mempertahankan batasan diri saat berbicara dengan orang lain. Ini patut dibanggakan. Jangan pernah meremehkan atau mengecilkan pencapaian Anda. Setiap usaha kecil, setiap langkah yang Anda ambil menuju arah yang benar memiliki makna yang sangat besar. Buatlah jurnal keberhasilan atau buku harian kemenangan dan catat semua pencapaian Anda di sana. Saat Anda merasa terpuruk, bacalah kembali jurnal itu. Jurnal tersebut akan mengingatkan Anda betapa jauhnya perjalanan yang telah Anda lalui dan betapa kuatnya diri Anda sekarang. Pemulihan adalah proses yang terbentuk dari ratusan langkah kecil seperti ini. Dan setiap langkah itu
pantas mendapatkan pengakuan dan tepuk tangan. Anda berada di jalur yang tepat. Nah, barusan kita sudah membahas 20 langkah menuju kebebasan emosional dari seorang narsistik. Ingatlah, ini bukan sekadar daftar tugas yang bisa Anda selesaikan dalam seminggu. Ini adalah perjalanan panjang, dan Anda mungkin saja mengalami kemunduran. Dan itu sangat wajar. Yang terpenting, Anda telah mengambil langkah krusial. Anda menyadari masalahnya dan sedang mencari jalan keluar. Anda sudah memulai proses penyembuhan. Pesan utama yang ingin saya tanamkan pada Anda adalah ini. Anda tidak bersalah atas apa yang terjadi pada Anda, tetapi Anda bertanggung jawab penuh atas pemulihan diri Anda sendiri. Anda memiliki kekuatan untuk memutuskan rantai ini, membangun kembali harga diri Anda, dan menciptakan kehidupan yang penuh dengan rasa hormat, sukacita, dan cinta sejati. Anda pantas mendapatkannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan materi terbaru. Dan saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk Anda. Dari ke-20 langkah ini, langkah mana yang terasa paling sulit atau justru yang paling penting dalam perjalanan Anda? Bagikan kisah Anda di kolom komentar. Mari kita saling mendukung dalam perjalanan yang tidak mudah namun sangat penting dalam hidup ini. Jaga diri Anda baik-baik.